Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat kan? Pasti sehat dong Kak Ina. Kak Ina sendiri gimana kabarnya? Kak Ina sehat. Kakak-kakak di sini juga sehat semua? Sehat dong, pasti. Tuhan Yesus luar biasa. Kita kesehatan. Nah, semuanya sudah siap kan mau ikut ibadah? Sebelum itu, apa aja sih Kak yang harus disiapkan? Adik-adik jangan lupa ibadah kita harus menyiapkan celengan, alat tulis, Yang paling penting Kak? Alkitab dong pastinya. Terus kita boleh ajak adik sama kakak? Boleh ajak adik, mama, papa, opa, oma, biar ibadahnya juga makin seru. Ajak semuanya supaya ikut ibadah. Adik-adik, sekarang kita bersatu dulu ya. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Berdiri semuanya, supaya semakin semangat. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hariku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan berdoa. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu dari malam kami beristirahat hingga di pagi hari yang cerah ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bangun kembali. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau mau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan namanya. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan namanya. Luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan apa aja tadi ya? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bertutur kata ya Baik, yang baik, lembut. yang lembut. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu harus kita pelihara setiap hari. Gak boleh bolong-bolong. Benar, Karena Kak Ina. firman Tuhan itu harus ada dalam apa, Kak? Dalam hati, Hati, dalam tingkah laku kita, dan tingkah setiap hari laku kita setiap hari. Nah, sekarang kita lanjut pujian kita ya. Kita nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Oke, gerakan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh.
kita nanti mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih setiamu kepada kami yang selalu menyertai kami dalam tiap kehidupan kami Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat benar-benar memahami apa yang mau Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk ya, silakan duduk. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tema kita pada hari ini adalah menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Nah, firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ke-9. Kakak ulangi ya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Adik-adik, siapa yang pernah mendengar kata atau istilah saksi Kristus? Nah, ya, saksi Kristus adalah orang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus dan segala hal yang dilakukan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu, siapa saja yang disebut sebagai saksi Kristus? Ada yang tahu nggak? Adik-adik, jawabannya ada di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 yang ke-9 tadi ya. Surat Korintus ini merupakan surat Rasul Paulus yang ditulis selama 3 tahun pelayanannya. Ketika Rasul Paulus menjalankan misinya di kota Efesus. Situasi kehidupan di kota Korintus ini terdengar oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Efesus. Rupanya ada masalah dan pergumulan di dalam persekutuan jemaat di Korintus ini adik-adik ya. Karena ternyata masih banyak jemaat Korintus yang masih tetap hidup dalam kehidupan duniawi. Mengapa ya adik-adik ya? Karena
di Korintus ini, kota Korintus ini adalah kota yang sangat strategis posisinya. Itu karenanya kota ini menjadi pusat perdagangan adik-adik. Nah, karena posisinya strategis dan Korintus ini menjadi kota perdagangan, maka banyak orang-orang yang datang dan pergi untuk berbisnis atau berdagang di kota Korintus ini, adik-adik. Nah, karena banyaknya pendatang, banyaknya orang-orang yang pergi mempengaruhi kehidupan di dalam jemaat di kota Korintus. Mempengaruhi dalam hal apa aja? Mempengaruhi dalam hal latar belakang mereka yang datang, kepercayaan mereka, kebiasaan mereka. Adik-adik, pernah nggak ada yang ikut acara di mana di situ ada api unggunnya, adik-adik? Pernah nggak? Pasti pernah ya, mungkin ada sebagian yang sudah pernah. Adik-adik, waktu kita menyalakan api unggun di tengah-tengah situasi yang udara dingin misalnya, atau mungkin juga adik-adik pernah bantu mama masak di rumah. Nah itu kan panas ya adik-adik ya. Seperti halnya api unggun yang mempengaruhi situasi di mana kita berada, dingin menjadi hangat ya adik-adik. Demikian juga keadaan di jemaat Korintus itu adik-adik. Orang yang datang dan pergi mempengaruhi situasi kehidupan di dalam jemaat di kota Korintus ini ya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah yang terjadi. Surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang tadi sudah kita baca itu adik-adik, Rasul Paulus menasihatkan agar menjaga keselamatan yang sudah diterima dari Kristus, yang sudah mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan bangkit untuk menjadikan hidup yang baru, yaitu hidup yang kudus. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai saksi Kristus harus diterima dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kemudian adik, tidak perlu takut terhadap berbagai tantangan di dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, karena Tuhan Yesus selalu setia menjaga dan menolong kita. Kemudian pertanyaannya adik-adik, siapa yang menjadi saksi Kristus? Pertanyaan kita yang pertama tadi, siapa yang menjadi saksi Kristus? Ada yang tahu? Ya, yang menjadi saksi Kristus adalah semua orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita semua, kakak, adik-adik, mama, papa, semua kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita adalah saksi Kristus ya. Menjadi saksi Kristus harus dimulai dari mana adik-adik? Bisa dimulai dari rumah. Ya, dari rumah adik-adik misalnya membantu mama membersihkan tempat tidur ketika bangun tidur, membantu mama mencuci piring ketika habis makan. Itu bisa adik-adik lakukan dari rumah ya. Lalu menjadi saksi Kristus di mana lagi adik-adik? Di sekolah dan lain-lain. Nah, karena kita sudah dipilih, harusnya kita bersukacita ya adik-adik ya. Karena tidak lagi berada di bawah kuasa maut. Sukacita seharusnya diperlihatkan pada banyak orang dimanapun kita berada ya. Nah adik-adik, masih ingat kan cerita tentang siapa Rasul Paulus? Dalam suratnya kali ini, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa dirinya oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Paulus yang dulunya Saulus yang jahat karena menjadi musuh orang Kristen, tapi Saulus dipilih Allah untuk menjadi rasulnya. Berarti
Saulus diampuni dosa-dosa masa lalunya. Nah, sekarang hidupnya dipersembahkan untuk menjadi saksi Kristus. Namun Saulus diubah namanya menjadi Paulus, artinya kecil. Paulus bersukacita karena berada di barisan pembawa kabar baik atau Injil ya, yang biasa kita sebut Injil. Paulus tidak merasa tertekan karena tugas tersebut. Tantangan-tantangan yang dihadapinya karena Paulus tahu siapa yang menyertainya. Firman Tuhan pada hari ini maksudnya untuk kita semua adalah apa? Kesimpulannya adik-adik. Yang pertama, mari kita bersukacita karena sudah diselamatkan. Yang kedua, jangan menganggap remeh karya keselamatan ini. Yang ketiga, sebagai bukti kita sudah menerima keselamatan dan hidup kita sudah dirubah menjadi kudus, mari tunjukkan perubahan-perubahan sikap hidup. Yang keempat, sebagai rasa syukur karena sudah diselamatkan, mari kita juga menceritakan kabar baik ini kepada orang lain, kepada teman-teman kita, yaitu apa? Allah sangat mengasihi umat manusia. Allah selalu menunggu kita dengan setia agar semua orang bertobat. Yang kelima, perubahan hidup harus ada di dalam diri kita adik-adik, yaitu apa? Melalui perkataan kita yang jujur, yang ramah ya. Kemudian sikap kita adik-adik, kita mau membantu teman, membantu orang tua, atau membantu siapa saja yang adik-adik temui ya. Orang akan melihat dan merasakan berkat dari perubahan diri kita ya adik-adik ya. Mari menjadi saksi Kristus. Dan yang keenam, mari berbuah seperti roh ya. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Pertanyaan besar buat adik-adik semua. Maukah adik-adik menjadi saksi Kristus? Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa sapaan. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah yang selalu setia dan mengasihi kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami boleh dengarkan pada hari ini. Tolonglah adik-adik di rumah, tolonglah kami, para orang tua, agar supaya kami semua boleh diberikan kekuatan, boleh diberikan kesehatan, untuk dapat melalui hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa agar firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi sumber kekuatan, juga memberikan terang bagi setiap kami yang mendengarkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik yang berada di rumah. Biarlah Engkau senantiasa menolong agar adik-adik boleh menjalani setiap hari dengan kekuatan dan pimpinan daripadamu. Mereka boleh sabar menjalani kehidupan dan aktivitas di rumah dengan belajar dan mengisi waktu yang bermanfaat untuk menunjang perkembangan mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk adik-adik yang sudah mendapatkan sekolah. Kami berterima kasih karena Engkau boleh campur tangan di dalamnya, sehingga adik-adik boleh mendapatkan sekolah yang terbaik bagi mereka. Tapi kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang masih berjuang, yang masih bergumul untuk mendapatkan sekolah di tempat yang baru. Mari Engkau tolong mereka, Engkau buka jalan, dan Engkau berikan hikmat kepada orang tua untuk dapat menolong adik-adik kami untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Kami juga berterima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh naik di kelas yang lebih tinggi. Bapa, tolonglah agar supaya setiap adik-adik juga boleh diberikan hikmat untuk dapat menjaga kesehatan, untuk menjaga akan pertumbuhan iman mereka dengan rajin belajar, dengan rajin membaca akan firman Tuhan.
Kami berdoa untuk para orang tua agar supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberkati setiap pekerjaan, memberkati setiap usaha mereka, agar apapun yang mereka lakukan, mereka upayakan berhasil, karena Tuhan berada bersama-sama dengan mereka. Bapa, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami Benta Kasih. Tuhan tolong agar setiap pelayanan yang ada di dalamnya juga boleh berjalan dengan baik. Kakak-kakak layan yang sudah melayani, biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Ini adalah doa dan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang aku saksi Kristus. Nah, inilah yang harus adik-adik lakukan, menjadi saksi Kristus. Kita hafalkan satu ayat hafalan dari Matius pasal 5 ayat 16. Buka dulu. Matius pasal 5 ayat 16. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya, untuk kita hafalkan. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu tugasnya. Oke, sudah siap semua kan? Hafalkan, dan nanti adik-adik kirimkan, kalau sudah hafal kirimkan lewat WA ke WA kelompok masing-masing. Oke, siap ya? Jadilah saksi Kristus. Bye. Kita sudah mendengarkan firman, sekarang waktunya kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sudah disiapkan kan celengannya? Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita pujian ya Kak ya? Boleh Kak Kita Ina. memuji Tuhan, judulnya apa ya Kak? Mari bawa persembahan. Oke, mari bawa persembahan Kak. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita memuji Tuhan satu kali lagi yuk. Masih semangat kan semuanya? Tadi di dalam firman dijelaskan apa Kak? Bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuh, dimanapun kita berada, kita harus memberikan sikap yang baik, tutur kata yang lembut, seperti firman Tuhan. Kita jadi saksi ya Kak ya. Benar banget Kak Ina. Yuk adik-adik kita nyanyi. Kita muji Tuhan dari lagu apa Kak? Berpesan. Yesus berpesan.
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe, Like and share. Sampai jumpa minggu depan.